Dalam satu pekan terakhir, penularan COVID-19 di Jawa Barat mengalami peningkatan. Dalam satu minggu, lebih dari 1.000 orang terpapar COVID-19. Lalu bagaimana pemerintah Jawa Barat mengatasi lonjakan ini yang hampir di semua provinsi yang mengalami peningkatan? Kita terhubung lewat sambungan Zoom dengan Ketua Harian Satgas COVID-19 Jawa Barat, ada Bapak Daud Ahmad. Halo, selamat sore Pak Daud. Selamat sore Mas Iqbal. Pak Daud, hingga saat ini setiap hari lebih dari 1.000 orang terpapar COVID-19 di Jawa Barat. Lalu seperti apa sebenarnya kondisinya di lapangan dan wilayah mana saja yang paling parah? Ya, jadi memang di lapangan ya kelihatannya testing juga kita banyak. Saya dapat laporan dari lab kesda kita, setiap hari sampel tidak kurang dari 3.000, 4.000 gitu. Setiap hari yang diperiksa sampel. Dan memang hasilnya ya cukup mengagetkan juga gitu. Itu hampir 30-50% yang positifnya. Artinya apa? Bahwa memang penularan virus di Jawa Barat ini secara umum ini sedang meningkat. Dan sebetulnya hal ini kan sudah diprediksi gitu. Dari sebelum Lebaran ya pemerintah sudah mewanti-wanti jangan mudik dan sebagainya. Tapi toh kenyataan ada yang lolos. Kemudian pasca pengetatan ya 10 hari setelah Lebaran pengetatan dilepas itu lebih banyak lagi pergerakan orang yang keluar. Nah kelihatannya ya baru saat ini gitu. Artinya 2 minggu 1 bulan setelah Lebaran ini ya ini kelihatan gitu baru kasusnya meningkat. Jadi ada yang positif kemudian saling menularkan ya otomatis kasusnya jadi meningkat gitu Mas Iqbal. Tapi kasus ini begitu cepat meluasnya Pak, begitu masif. Apakah ini hanya dampak dari lemahnya penerapan prokes saat mudik lalu atau justru ada hal lain seperti yang tadi disampaikan oleh gubernur sendiri? Jadi begini, memang tidak dipungkiri ya hasil evaluasi yang dilakukan oleh Satgas Nasional seminggu setelah Lebaran kita kan biasa mengukur tingkat kepatuhan masyarakat. Tingkat kepatuhan memakai masker dan tingkat kepatuhan untuk tidak berkerumun. Nah, 1 minggu setelah itu kita sempat anjlok, kepatuhannya hanya sampai angka 70%. Biasanya paling mentok-mentok juga kita di angka 78%. Dan normalnya 80, 89 gitu yang patuh. Nah ini memang kepatuhan pada saat itu, ya artinya pasca Lebaran khususnya, ini memang ada penurunan kepatuhan masyarakat. Ini mungkin yang menjadi ya penyebab kasus ini meningkat ya sekarang gitu terasanya. Gitu. Nah, kalau tadi Pak Daud mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah sudah mengingatkan ini pada akhir Juni hingga Juli memang terjadi ledakan COVID-19 akibat dari mudik beberapa waktu yang lalu. Nah, sebenarnya ini antisipasi yang sudah dilakukan oleh dari Satgas COVID-19 Jawa Barat ataupun pemerintah daerah setempat itu seperti apa Pak? Bagaimana kuantitas tenaga kesehatan di Jawa Barat sendiri? Ya, kalau antisipasinya kita sudah lakukan. Sudah lakukan termasuk antisipasi kita secara terus-menerus ya melakukan operasi yang lebih ketat di masyarakat untuk bisa betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Namun ya barangkali kita tidak pungkiri barangkali masyarakat sudah atau seperti apa gitu ya menghadapi COVID ini sehingga berakibat seperti sekarang. Nah, antisipasi lainnya tentunya ini di benteng terakhir. Ya, benteng terakhir itu kan rumah sakit itu treatment itu benteng terakhir. Pencegahan sudah kita lakukan. Ya tidak boleh mudik, ya, operasi kita tingkatkan. Nah, kemudian sekarang terjadi seperti ini kita sudah mengantisipasi hal ini. Tentunya fasilitas-fasilitas kesehatan sudah diwanti-wanti ya untuk bisa menambah misalnya tempat-tempat untuk isolasi di rumah sakit. Kita kan sempat juga ya pada saat setelah libur Nataru. Nah, setelah itu kan kita mulai landai itu. Ya, di bulan Maret, April ya kemudian Mei. Nah, banyak yang memang fasilitasnya dikurangi kamarnya dan sebagainya. Nah, sekarang sudah mulai ditingkatkan lagi. Namun demikian diketahui memang kalau kita lihat ya peningkatan kasus gitu dalam periode yang sama jika dibandingkan akhir tahun ya dengan yang sekarang
ini sebetulnya hanya setengahnya gitu kenaikannya. Dalam kurun waktu 2 minggu saya baru melihat data itu. Ya. Jadi mulai libur Natal tahun baru waktu itu sekitar hampir 24 ribuan kasus gitu. Ya, dalam waktu 2 minggu sekarang kita ada di 14 ribuan kasus itu. Ya, kalau lihat dari pertumbuhan. Yeah. Nah, hanya rumah sakit memang ini yang sekarang saya lihat agak cepat gitu kenaikannya. Ya. Jadi beberapa hari terakhir ini bisa naik 2-3% per hari untuk bed occupancy rate nih gitu. Jadi tingkat keterisiannya. Lalu kalau ini misalnya, barangkali hampir beberapa kali ya kita di Satgas bersama-sama Pak Sekda, tentunya juga atas arahan Pak Gubernur, mengadakan rapat dengan seluruh rumah sakit di Jawa Barat dengan Kepala Dinas Kesehatan se-Jawa Barat untuk bisa betul-betul mengantisipasi ini dan langkah-langkah apa kiranya di benteng terakhir ya kita mempersiapkan itu. Kamar-kamar di rumah sakit, tempat tidur dan sebagainya, apa yang perlu didukung ya, dan alhamdulillah rapat tadi malam juga dari Kementerian Kesehatan ada diutus khusus oleh Pak Menkes ikut rapat dan insya Allah pihak yang juga akan dukung kita gitu untuk hal ini. Nah, namun kita juga meningkatkan sebuah strategi. Yeah. Bahwa di hilir kita siapkan, artinya penambahan bed dan sebagainya, tapi di hulu juga kita lebih ketatkan, terutama kita untuk bisa lebih meningkatkan pelaksanaan PPKM di tingkat mikro bahkan sampai ke tingkat RT gitu. Ini yang kiranya bisa sangat besar berkontribusi untuk bisa mengurangi dampak di hilir. Jadi kita hulunya juga kita garap. Artinya di level PPKM mikro pengawasan lebih diperketat untuk misalnya kita menegur atau kalau perlu menindak masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, tidak memakai masker, kemudian berkerumun dan sebagainya. Ini kiranya juga harus perlu ditingkatkan gitu. Kami sudah meminta mungkin Pak Gubernur pada Bupati Wali Kota untuk bisa meningkatkan kewaspadaan khususnya pencegahan di tingkat level mikro. Kemudian juga di keluarga barangkali setiap keluarga supaya bisa betul-betul menerapkan protokol kesehatan di lingkungan keluarganya. Baik. Dengan 5M-nya. Baik Pak Daud. Tapi berbicara soal peningkatan sendiri yang tadi seperti yang Bapak sampaikan, ada 2-3% pasien yang masuk ke rumah sakit sehingga membuat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit sendiri semakin meningkat setiap harinya. Nah, sebenarnya kalau itu sendiri apakah hanya di rumah sakit swasta dan milik pemerintah saja atau justru dari pemerintah daerah ataupun Satgas COVID-19 di Jawa Barat sendiri sudah menyiapkan kembali rumah sakit darurat ataupun mengoperasikan kembali, Pak? Ya, jadi angka secara umumnya hari ini tercatat 71,61% bornya. Ya. Dan itu adalah angka dari rumah sakit rujukan. Ada kurang lebih 324 rumah sakit di Jawa Barat. Ya, angkanya seperti itu. Dan untuk mengantisipasi itu kita juga sudah mulai mempersiapkan, ya kita sudah mulai mendiskusikan, membahas untuk persiapan misalnya pembentukan rumah sakit darurat atau penambahan kapasitas rumah sakit darurat. Misalnya di instalasi militer di Secapa, ya itu dari sekarang terisiannya sudah sampai di atas 50%-nya dari 180 bed. Mereka menawarkan ada beberapa instalasi militer yang bisa segera siap pakai gitu. Tinggal menambah ranjang, kemudian peralatan kesehatan dan tenaga kesehatan. Kemudian juga di beberapa kota yang awalnya pada bulan Januari lalu memiliki rumah sakit darurat, kita minta juga untuk bisa diaktifkan juga untuk bisa mengantisipasi hal ini. Berarti untuk sementara waktu memang rumah sakit yang ada di wilayah Jawa Barat sendiri masih bisa untuk menampung pasien COVID-19 ya Pak? Karena informasi yang saya dapatkan ada
info, saya tidak tahu ini hoax atau tidak, ada rumah sakit yang menolak pasien COVID-19. Bagaimana, Pak? Ya, kalau lihat per rumah sakit, ya, tidak bisa dipungkiri memang ada beberapa rumah sakit yang kapasitasnya sudah full. Ya. Contohnya gini lah, di Bandung Raya, ya. Kota Bandung itu dia kemarin sudah 85%. Dan menurut Kepala Dinas Kesehatan itu kurang lebih 40%-nya itu berasal dari luar Bandung gitu. Ya. Oke. Nah, ini kita terus ya berupaya, misalnya ada ada rumah sakit ya yang dikelola oleh Pemprov Jabar, misalnya di Kabupaten Bandung Alista. Mereka ada 153 bed sudah full. Minggu ini mungkin mau nambah lagi sekitar 80 atau 40 bed gitu. Ya. Kita terus melaksanakan hal itu. Kita berupaya gitu. Di samping juga misalnya di Kabupaten Bandung ada juga rumah sakit yang baru dibangun, tapi dengan karena satu hal yang administratif sifatnya belum bisa beroperasi. Nah, ini kita minta juga ke pihak Kabupaten Bandung untuk bisa mengoperasikan rumah sakit tersebut. Baik. Kalau sudah bisa beroperasi minimal bisa nambah 100 bed. Dan di Kota Bandung sendiri, Kepala Dinas Kesehatan tentunya bersama Pak Wali Kota sudah menambah lumayan gitu. Jadi di musim-musim ini mungkin mereka sudah bisa nambah 40 sampai 100 bed lebih. Oke, baik Pak Daud Ahmad, Ketua Harian Satgas COVID-19 Jawa Barat, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Tentunya kita berharap agar semua kasus yang ada terjadi di Jawa Barat maupun di Indonesia secara umum bisa terus turun. Terima kasih sekali lagi, Pak. Amin. Terima kasih, Pak.